Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kita menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, akan saya perkenalkan dulu istilah-istilah yang ada supaya nanti lebih mudah dalam memahami. Perhatikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut ini. Tabel ini terdiri dari 7 kelas. Jadi ini baris pertama. Ini disebut dengan kelas pertama. Kelas pertama. Kemudian yang ini adalah kelas kedua. Dan seterusnya ya. Yang ini adalah berarti kelas ke-7. Kelas ke-7. Kemudian kalian perhatikan angka-angka yang di sebelah kiri dari setiap kelas. Ini merupakan batas bawah kelas. Batas bawah kelas adalah nilai terkecil pada setiap kelasnya. Di sini ada contohnya, batas bawah kelas pertama. Maka yang kamu perhatikan adalah kelas pertama, batas bawahnya adalah 31. Kemudian batas bawah kelas kedua adalah 40. Cukup jelas ya untuk batas bawah kelas. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah batas atas kelas, yaitu nilai terbesar pada setiap kelasnya. Contohnya, untuk kelas yang ketiga, batas atasnya adalah 57 dan batas atas kelas keempat adalah 66. Sangat mudah dipahami untuk batas bawah dan batas atas setiap kelasnya. Yang berikutnya adalah nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas diperoleh dari menjumlahkan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Contohnya untuk nilai tengah kelas ketiga, berarti tinggal kalian jumlahkan. Ini ya kelas ketiga, 49 ditambah 57 dibagi 2. Ya, maka hasilnya adalah 53. Ini adalah nilai tengah kelas ketiga. Kemudian untuk contoh berikutnya, nilai tengah kelas ke-6. Berarti kamu jumlahkan 76 ditambah 84 dibagi 2. Hasilnya adalah 80. Untuk tepi atas dan tepi bawah kelas, kalian perhatikan masing-masing batas atas dan batas bawahnya. Untuk tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Contohnya, tepi atas kelas ke-5. Tepi atas kelas ke-5. Maka batas atas ditambah setengah, sehingga hasilnya 75,5. Ini ya, sesuai ya. Kemudian tepi atas kelas ke-6. Perhatikan tabelnya. Tepi atas kelas ke-6, berarti 84 ini ditambah 0,5, sehingga hasilnya adalah 84,5. Begitu juga dengan yang tepi bawah kelas, yaitu batas bawahnya dikurangi 0,5. Contohnya, tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah, berarti kamu perhatikan yang batas bawah. Dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 30,5. Kemudian untuk tepi bawah kelas ke-7, berarti yang diperhatikan adalah batas bawahnya. Dikurangi 0,5. Sehingga hasilnya 84,5. Itu tadi adik-adik untuk beberapa istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang akan kita susun suatu data menjadi tabel distribusi frekuensi. Sudah ada pada modul, langkah-langkahnya dari A sampai H. Akan langsung kita praktekkan dengan contoh yang sudah ada. Dari 70 datum yang ada, akan kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai tertinggi dari data yang disajikan. Nilai tertingginya adalah 86.
Kemudian yang kedua, menentukan nilai terendah. Di sini adalah 31. Kemudian yang ketiga, menentukan jangkauan data. Jangkauan diperoleh dengan mencari selisih data terbesar dengan data terkecil atau data tertinggi dengan data terendah. 86 dikurangi 31 hasilnya adalah 55. Yang keempat, kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas biasanya 5, 6, atau 7. Tapi tidak selalu ya, ini biasanya 5, 6, atau 7. Nah, kita tetapkan di sini banyak kelasnya adalah 7. Kemudian, langkah yang kelima adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas diperoleh dengan membagi jangkauan dengan banyak kelas yang sudah kita tentukan di langkah keempat. 55 dibagi 7 adalah 7,857. Ini kita bulatkan ke atas. 7,857 dibulatkan ke atas menjadi 8. Berarti panjang kelasnya adalah 8. Langkah yang keenam adalah menentukan batas bawah dan batas atas untuk setiap kelas. Nilai yang terendah pada data yang disajikan, kita pilih sebagai batas bawah. Di sini 31 sebagai batas bawah kelas pertama. Kemudian, karena di sini tadi panjang kelasnya adalah 8, ya, maka batas atasnya adalah 38. Kok bisa? Nah, ini karena tadi panjang kelasnya 8, maka kita hitung 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Nah, maka berakhir di 38. Untuk kelas yang kedua, tinggal mengikuti saja 39 sampai dengan 46. Kelas ketiganya 47 sampai 54 dan seterusnya. Langkah yang ketujuh adalah menentukan frekuensi tiap kelas dengan menghitung turus. Turus itu garis-garis ini ya, ya, ini namanya turus. Ini sekedar simbol saja. Ketika nanti kamu memasukkan data yang ada di sini 31, berarti nanti 31-nya kamu coret sekali. Kemudian di sini 39. Berarti yang 39 kamu coret 1, dan seterusnya. Nah, kemudian kamu masukkan ke sini frekuensi, kamu hitung terusnya. 5 ditambah 1 berarti 6. 5 berarti 10. Ya, setiap kelompok ini 5 supaya mudah menghitungnya. Kemudian yang kedelapan adalah menyusun tabel distribusi frekuensi dengan cara mengambil kolom kedua dan kolom keempat. Ini kolom kedua, ini adalah kolom keempat. Kita sajikan di sini. Nah, maka inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi.